Apakah boleh melakukan sholat tahajud ketika kita sudah melakukan sholat witir setelah isya? Saya pernah dengar sholat witir sebagai sholat penutup, tidak ada lagi sholat setelah sholat witir. Boleh saja, yang dimaksud tidak ada lagi. Jadi jangan witir dulu sekarang, setelah witir langsung kerjakan sholat lagi. Tapi kalau ada jaraknya itu berbeda, kan gitu. Makanya para sahabat seperti Abu Hurairah anhu berkata, aku diwasiatkan oleh Rasulullah, kekasihku Rasulullah SAW, 3 hal tidak pernah aku tinggalkan selama aku hidup. Sementara Abu Hurairah ini tidak pernah tinggalkan tahajud. Beliau mengatakan di malam hari ya, beliau mengatakan saya diwasiatkan kasihku 3 hal tidak pernah saya tinggalkan selama saya hidup. 2 rakaat sholat duha, dan saya berpuasa 3 hari setiap bulan ayyamul bid, dan saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah witir. Jadi beliau witir sebelum tidur, tapi beliau tetap kerjakan tahajud. Pernah juga Nabi SAW dalam hadis Bukhari bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar, kapan kamu witir? Sementara Abu Bakar ini tiap malam sholat tahajud. Kata Abu Bakar, selepas isya ya Rasulullah, sebelum tidur. Ditanya Umar, wahai Umar, kapan kau witir? Kata Umar, di akhir malam ya Rasulullah. Kata Nabi SAW ditunjuk Abu Bakar, orang ini mengambil agamanya dengan hati-hati. Orang ini ditunjuk Umar mengambil agamanya dengan ketegasan. Artinya dua-duanya boleh, nggak ada masalah, gitu kan? Jadi setelah witir pun habis isya boleh tahajud. Siapa dari mana? Dari Abi Asya di Majalengka. Silakan. Silakan bertanya kepada Ibu. Silakan. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat. Gimana semuanya? Baik. Ingin menanyakan ini salat witir. Gimana? Salat witir satu malam 2 kali. Boleh enggak Bu ya? Sholat witir semalam. Terawih witir. Baik. Malamnya witir lagi. Baik. Baik, insyaallah cukup. Bismillah. Ya, syukran Bu ya. Baik, makasih. Mungkin ini adalah kisah orang yang senang beribadah. Habis sholat isya dia melakukan sholat taraweh. Kemudian di penghujung tarawehnya, di pungkasan tarawehnya ditutup dengan sholat witir. Kemudian di malam harinya dia tidur terbangun di malam hari. Dia ingin tahajud lagi, tahajudlah. Jangan seperti sebagian orang yang salah faham, dipikir sholat witir adalah sholat penutup dan kalau bangun malam tidak boleh sholat lagi. Itu adalah salah dan salah faham. Jadi kalau anda sudah witir di awal waktu sebelum tidur, kemudian tertidur, kemudian bangun, boleh sholat sebanyak-banyaknya. Lalu bagaimana? Bolehkah saya menjadikan witir penutup lagi? Oh tidak. La witrani fil lailah wahidah. Tidak ada witir dalam satu malam. Selagi kita sudah melakukan witir di awal waktu, maka cukup sekali witir. Sebab kalau witir dengan witir tidak lagi witir. Witir dengan witir tidak ada lagi witir, jadi syafa'. Maka cukup witir anda yang pertama, dan biasa saja. Mana yang lebih utama sesuai. Sayyidina Abu Bakar mengambil witir di awal waktu, Sayyidina Umar mengambil witir di akhir waktu. Semuanya disanjung oleh Rasulullah, hadza akhadha bil hazmi wa hadza akhadha bil quwwah. Ini Abu Bakar hati-hati, takut ketiduran, kebablasan, nggak bisa witiran. Ini kalau Umar biasa ya, kuat. Jadi boleh di awal waktu, boleh di akhir waktu, tapi sekali saja witir. Adapun masalah kisah takmilah, penyempurna witir, ditambah lagi dan sebagainya, ini adalah masalah pembahasan para ulama. Selagi model begini nggak usahlah kita diributkan. Ada pembahasan masalah takmilatul witri itu bagaimana? Menjadikan witir syafa' dulu kemudian diwitirkan lagi gimana? Tapi normal saja semacam ini yang mudah dipahami oleh siapapun, bahwa jika anda sudah witir di awal waktu, maka anda tidak perlu witir lagi di malam hari setelah melakukan sholat yang banyak. Dan mungkin mana yang lebih penting, apakah saya memutus witir sendiri, maksudnya terawih saya tidak usah witiran, kemudian setelah itu saya pulang ke rumah biar witiran sendiri di rumah, atau waktu terawih itu kan witirnya 3, saya nambah 1 biar 4, nanti saya sempurnakan di rumah. Itu boleh semuanya. Jadi waktu witir anda 3 rakaat kan makmum dengan imam 3 rakaat, 2 sama 1. Anda niatkan 2 rakaat yang kedua lalu anda berdiri. Cuman ini gaya, ini model kadang tidak nyaman. Terbetik di hati ada sifat sombong nanti, jangan-jangan
Biar semua orang tahu kalau saya sekarang belum saya tutup witir saya, karena nanti malam saya akan menambah witir saya. Allahu Akbar, berdiri sendirian. Yang lain pada sudah assalamualaikum, dia berdiri sendiri. Nah, khawatir masuk wilayah riak dan sombong. Akan tapi selagi yang mudah tadi kami sampaikan, sudahlah witir bersama imam sempurna, assalamualaikum, bangun malam tahajudan yang banyak tanpa harus melakukan witir lagi. Selesai. Apakah witir ini sholat penutup sehingga sesudah witir enggak ada sholat? Begitu aja dah. Jadi begini, witir itu adalah sholat yang waktunya antara sesudah sholat isya, bukan sudah waktu isya, dan terbit fajar. Yang penting sudah mengerjakan sholat isya dan sebelum terbit fajar. Dan witir ini diatur oleh Nabi kalau bisa, kalimatnya nih, kalau bisa jadikan witir itu sholat terakhir. Kalau bisa, bukan kudu terakhir, yang habis witir kagak boleh sholat, kagak ada itu ajaran kayak begitu. Nabi menyatakan, ij'adu akhir sholatikum bil laili witran, jadikan terakhir sholat malammu sholat witir. Maknanya kalau bisa jadikan witir sholat terakhirmu. Maknanya kalau bisa witir itu sholat penutup terakhir. Tapi Nabi ajarin sama para sahabat, siapa orang yang khawatir malamnya enggak bangun, wis witirnya habis sholat isya. Habis sholat isya, dia isya habis itu Anda disuruh masih sama Nabi itu tahajud. Apalagi sholat syukur wudhu kayak Bapak yang ditanya. Jadi witir itu sholat terakhir kalau bisa. Maknanya bukan habis sholat witir kagak ada sholat lagi. Kagak ada ajaran yang kayak begitu. Nggak ada. Udah witir, ya udah witir. Abu Hurairah, salah satu sahabat yang dipesan sama Rasulullah, witirnya habis sholat isya. Kata Abu Hurairah, awsani khadili bisalas. Rasulullah pesan betul sama saya 3 perkara. Salah satunya wa an utira qabla an anam. Saya disuruh witir dulu sebelum tidur, baru nanti malam tahajud. Itu begitu maknanya. Jadi jangan sampai habis taraweh witir malamnya enggak sholat malam karena udah witir. Itu salah. Jadi enggak apa-apa Bapak udah selesai witir, lalu kemudian wudhu, setelah wudhu sholat syukur wudhu, boleh sholat syukur wudhu, apa aja boleh. Sesudah sholat witirnya, sholat apa aja silakan. Witir ini kalau bisa penutup, bukan kudu penutup. Kalau udah witir kagak boleh sholat, dosa sholat kagak ada. Itu setan yang memasuki kita. Maka cakep, ini kan witir terakhir, jadi nggak boleh sholat. Pas, emang kita malas. Bener nggak? Emang kita malas nih, ajaran ini cocok. Begitu. Percis kayak orang mengatakan puasa Rajab haram, bid'ah. Kalau kita pas, emang kita kagak doyan puasa, bid'ah lagi, cocok banget. Itu begitu. Ini ajaran menyesatkan. Jadi ala kulli hal, habis kita witir, kalau mau sholat aja. Gitu. Begitu, kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Ya, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu tunggal, ganjil dan menyukai yang ganjil, ya, yang ganjil. Yang dimaksudkan bukan dalam gambaran kita ganjil genap, bukan. Ya, tapi itu hadis tentang keesaan, bahwa Allah itu tidak digenapi, Allah itu sempurna, ya, dan menyenangi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibawa ke konteks ibadah terkait dengan salat, maka para ulama memahami witir ini dengan 2 pendekatan. Baik, ya, berdasarkan teks-teks hadis yang sampai kepada kita. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan yang disepakati. Witir adalah penutup
dari sholat yang ditunaikan. Baik ya, penutup dari sholat yang ditunaikan. Jadi kalau sudah witir malam, kita menutup sholat. Sholat terakhir yang ditunaikan di malam hari untuk menutup rangkaian sholat. Jelas ya? Satu. Yang kedua, yang ini, yang terdapat perbedaan di dalamnya. Apa yang terdapat perbedaan? Karena rangkaian ini, teks yang sampai kepada kita dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya menggambarkan sebagai rangkaian penutup sholat. Maka ada kesimpulan dua di antara para ulama. Yang pertama, ini letak perbedaannya. Yang pertama disimpulkan bahwa karena witir itu menutup, ya sudah, kalau sudah ditutup gak ada sholat lagi. Jelas ya? Misal, seseorang misalnya di kasus Ramadan, ya kasus Ramadan, dia witir nih, ya dia witir setelah dia tarawih, ya qiyamul lail, dia witir. Setelah witir pada pemahaman yang pertama ini dia sudah menutup sholatnya, maka malam tidak ada potensi untuk sholat lagi karena sudah ditutup sholatnya, selesai. Maka malam dia isi dengan tilawah, dengan zikir dan sebagainya. Karena sudah selesai sholat yang ditutup dengan witir itu. Nah, karena itu orang-orang yang memahami seperti ini supaya bisa sholat lagi, dia nggak witir dulu. Dia tunaikan qiyamnya, tarawihnya, witirnya diakhirkan. Supaya apa? Supaya dia punya kesempatan untuk sholat lagi di malam harinya, kemudian dia tutup. Jelas ya? Dengan menggunakan witir. Jadi malam bisa tahajud, witirnya diakhirkan. Yang kedua, nah dan ini yang saya cenderung pemahamannya ke yang kedua ini. Ya, witir itu, yang dimaksudkan witir adalah sholat untuk menutup rangkaian sholat-sholat sebelumnya yang dilakukan. Ditutup itu. Ya, tapi dia bisa dibuka kembali. Jadi menutup yang sebelumnya, membuka yang baru. Jadi bukan berarti setelah witir itu nggak boleh sholat lagi. Saya ulang ya, supaya kita paham. Witir adalah sholat yang dilakukan untuk menutup rangkaian sholat-sholat sebelumnya. Misal, saya sholat dari subuh nih 2 rakaat tadi, sudah selesai. Terus dengan sunnahnya, sebelumnya sunnahnya subuh, kemudian zuhur, ada sunnahnya, asar ada mutlaknya sampai isya. Sampai malam saya tahajud. Saya ingin tutup rangkaian sholat saya dari tahajud sampai ke subuh tadi dengan sunnah-sunnahnya. Maka penutupnya itu witir. Tutup selesai yang ini. Ya, jelas. Jadi witir menandakan sholat yang telah saya lakukan, saya tutup selesai semuanya. Kalau saya ingin membuka yang baru lagi untuk rangkaian yang berikutnya, boleh nggak? Boleh, sah-sah saja. Dari mana dalilnya? Satu kali Nabi SAW sudah witir. Ini populer sekali. Ketika selesai witir, beliau menduga adzan akan berkumandang. Tapi ternyata ketika dilihat masih ada jeda waktunya cukup lama, maka kemudian beliau sholat lagi. Ya, begitu sholat kembali, baru 2 rakaat, kemudian beliau salam, adzan berkumandang, Allahu Akbar, Bilal adzan. Ya, maka setelah itu selesai beliau, tunggu Bilal selesai adzan, baru kemudian sholat sunnah 2 rakaat menjelang sholat subuh. Jadi ternyata setelah sholat witir ditunaikan beliau itu, dikira kemudian fajar akan tiba, karena sholat malam itu konsepsinya begini, di hadis riwayat Ibnu Umar, di hadis Muslim. Sholatul laili mathna mathna. Wa idza khasyiya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Sholat malam itu tunaikan 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau khawatir fajar segera tiba, adzan akan berkumandang, segera tutup dengan witir. Itu konsepsinya. Jadi menutup rangkaian sebelumnya. Nah, Nabi sudah witir, sudah selesai. Dikira adzan akan tiba, fajar tiba. Tapi ketika selesai witir itu, dilihat keluar dan belum ada tanda-tanda fajar, maka beliau sholat lagi 2 rakaat. Begitu sholat 2 rakaat, selesai 2 rakaat, ya, tiba-tiba Bilal adzan. Berhenti beliau. Setelah itu kemudian ditunggu selesai adzan, sholat 2 rakaat, ya, qabliyah subuh, baru kemudian sholat subuh. Dan ini riwayatnya sahih. Dan disepakati oleh para ulama, sampai-sampai yang pertama tadi pun yang mengatakan witir penutup, itu mengatakan masih boleh sholat lagi, tapi nggak usah witir lagi, karena Nabi nggak witir. Jelas ya? Jadi kalau saya cenderung memaknai pada yang kedua. Jadi kalau Anda sholat tarawih, kemudian Anda witir, ya ditutup dengan witir misalnya, selesai, ya selesailah rangkaian sholat Anda, mulai dari subuh itu sampai ke waktu itu. Kalau Anda ingin buka lagi, silahkan buka. Ya karena itu ada salat pembuka 2 rakaat yang ringan namanya khafifatain. Itu ada di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Salat untuk membuka rangkaian salat baru itu dibuka dengan 2 rakaat yang ringan, yang langsung ketika takbir langsung Al-Fatihah, nggak pakai surat lagi selain Al-Fatihah. Allahu Akbar iftitah ringan, Al-Fatihah sampai waladhdallin amin, ruku'. Kemudian i'tidal sampai dengan sujud, selesai. Demikian, tidak pakai surat lagi selain Al-Fatihah. Itu disebut khafifatain. Baru setelah itu membuka rangkaian salatnya, yang intinya yang mau ditunaikan. Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367, pembuka sholat malamnya. Jadi kalau Anda tutup dengan witir, boleh nggak malam lagi mau tahajud? Boleh.
Silahkan buka lagi. Dan itu nggak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Silahkan sholat lagi ya malamnya. Hanya perbedaannya apakah witir lagi atau tidak. Dalam mazhab Hambali nggak perlu witir lagi. Karena tadi Nabi bangun pun ketika beliau bangun 2 rakaat, beliau nggak witir lagi. Ya, beliau nggak witir, kemudian menunggu subuh selesai adzan langsung salat 2 rakaat sunnah, kemudian salat subuh. Tapi di mazhab Syafi'i boleh witir lagi. Kenapa? Karena pandangannya begini, Nabi nggak witir lagi karena adzan sudah berkumandang. Kalau adzannya nggak berkumandang, tentu Nabi akan witir lagi. Ini cuma perbedaan persepsi saja, ya. Nah, jadi saya kembalikan kepada pertanyaan di awal tadi, bagaimana memahami tentang salat witir sebagai penutup. Maka pemahaman ulama di sini ada 2. Tinggal Anda mana ambil yang paling nyaman buat Anda. Yang pertama adalah witir penutup, mutlak penutup-penutupnya. Ya, jadi kalau sudah witir nggak ada salat malam lagi. Kalau yang berpemahaman seperti ini, maka witirnya diakhirkan. Setelah dia witir, salat tarawih, maka tidak dia witir dulu, tarawih dulu tunaikan, witir diakhirkan supaya malam dia bisa bangun tahajud. Bagi yang berpemahaman seperti yang kedua, dia witir saja, nanti malam dia bangun lagi tahajud. Ya, apakah nanti setelah itu witir lagi atau tidak, silahkan memilih. Apakah mau ngambil jalurnya Imam Ahmad bin Hanbal atau jalurnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Wallahu taala alam.